Mineral ini bersama vitamin termasuk dalam golongan zat gizi mikro, atau zat gizi ini tidak dapat menghasilkan energi dan hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit untuk tumbuh kembang. Mineral ini termasuk bagian yang penting untuk memegang peranan dalam pemeliharaan fungsi tubuh. Mineral ini juga dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada mineral makro yang kebutuhannya lebih dari 100 mg per hari, dan juga ada mineral mikro yang kebutuhannya kurang dari 100 mg per hari. Kemudian mineral ini ada memiliki 24 jenis mineral esensial, yaitu mineral yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh kita. Jadi asupan mineral esensial ini harus kita peroleh dari luar tubuh kita, seperti dari makanan. Mineral ini juga memiliki berbagai macam fungsi untuk menunjang aktivitas tubuh kita. Yang pertama ini mineral sebagai komponen kerangka tulang. Contohnya ini ada kalsium yang mendukung. Yang kedua dapat juga mengatur keseimbangan asam dan basa cairan tubuh. Ini biasanya ada natrium, kalium. Kemudian mengatur keseimbangan ion tubuh. Terus sebagai komponen aktivator enzim atau sistem biologis yang lain, dan juga dapat memelihara jaringan dan fungsi tubuh, berperan dalam metabolisme dan pemeliharaan kepekaan otot dan saraf, dan yang terakhir adalah mempertahankan viskositas, difusi, dan tekanan osmosis tubuh. Sementara untuk sumber mineral ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber mineral dari hewani dan juga ada sumber mineral dari nabati, di mana di antara kedua ini ternyata sumber mineral yang di tangan hewani ini memiliki ketersediaan biologis yang lebih tinggi dari nabati. Biasanya disebabkan karena yang dari hewani ini bentuknya bebas dan tidak terikat oleh molekul lain, jadi akan lebih mudah dicerna dan diabsorpsi oleh tubuh kita. Selanjutnya kita masuk ke jenis mineral dan struktur kimianya. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh dari makromineral, yaitu ada kalsium, Ca, ada fosfor, ada magnesium, natrium, kalium, klor, dan sulfur. Selanjutnya ada mikromineral, yaitu ada zat besi, seng, medium, selenium, tembaga, mangan, molybdenum, dan klor. Masuk ke bioavailabilitas. Ada faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas. Yang pertama ada bentuknya zat gizi. Contohnya ada zat besi dari daging, lebih mudah diserap dibanding zat besi non dari tumbuhan. Yang kedua ada kehadiran zat besi penghambat atau peningkat penyerapan. Peningkatnya seperti vitamin C, penghambatnya seperti asam folat, oksalat, dan tanin. Yang ketiga stasis tubuh. Jika tubuh kekurangan suatu zat, misalnya zat besi, maka penyerapan zat tersebut akan meningkat. Yang keempat ada usia dan kondisi fisiologis. Bayi, ibu hamil, dan lansia memiliki kemampuan penyerapan yang berbeda. Dan yang terakhir ada kondisi saluran pencernaan. Gangguan pencernaan atau kerusakan usus dapat menurunkan bioavailabilitas pada zat gizi. Yang pertama ada zat besi, sumber yang mudah diserap yaitu daging merah dan hati. Sumber yang sulit diserap seperti bayam dan kacang-kacangan. Keterangannya vitamin C membantu penyerapan. Kedua ada kalsium seperti susu, yogurt. Sumber yang sulit diserap ada bayam dan sereal. Keterangannya asam oksalat menghambat. Selanjutnya ada zinc, daging, seafood. Sumber yang sulit diserap biji-bijian, pohon-pohonan. Keterangannya fitrat menghambat. Yang terakhir ada vitamin B12. Sumbernya produk hewani. Sumber yang sulit diserap hampir tidak ada di nabati. Keterangannya perlu faktor intrinsik
untuk diserap. Selanjutnya, yang terakhir yaitu interaksi sinergistik atau saling mendukung dan interaksi antagonistik saling menghambat. Yang pertama ada kalsium dan fosfor untuk pembentukan tulang dan gigi. Yang kedua ada kalsium dan magnesium untuk kontraksi otot dan saraf. Selanjutnya ada natrium dan kalium untuk keseimbangan cairan tubuh. Zat besi dan tembaga pembentukan hemoglobin. Dan yang terakhir ada zinc dan vitamin untuk mendukung fungsi penglihatan. Selanjutnya kita masuk ke interaksi antagonistik atau saling menghambat. Mineral 1, kalsium, mineral 2 dan besi keterangannya menghambat penyerapan Mv. Zinc dan tembaga menurunkan penyerapan Ca. Fosfor mengganggu keseimbangan Ca. Dan yang terakhir besi dan zinc bersaing dalam penyerapan